Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat berbakti kepada Yesus Tuhan kita, Allah yang hidup. Pagi hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini, bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik, ucapan syukur kita mau beri persembahan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap kita juga pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang saat ini streaming. Maka kita semua memperoleh berkat Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk hadirat Tuhan. Dan biar ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Allah kami yang sangat baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kembali pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu untuk memuji-Mu, bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau ada di dalam hadirat-Mu menikmati kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami meletakkan segala beban kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang kami cintai ada dan hadir di tempat ini. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Kami rindu pagi hari ini berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Kami mau beri yang terbaik. Hati kami Tuhan. Yang kami rindukan adalah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan melawat. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku bawa kepadamu Tuhan, Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu ya Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang aduh dan sejati di hadapan tahtmu Yesus. Terimalah, terima Tuhan Yesus. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari katakan, kami membawa kepadamu Tuhan persembahan kami yang
Aduh, semua ini menyenangkan hatimu. Kami memberi yang terbaik Tuhan. Terima Yesus, terima Tuhan. Melalui pujian takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik. Amin Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan tahta Yesus. Terimalah sebagai penyembah. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ya Tuhan, kami bawa yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Amin. Terimalah Tuhan. Kami bawa kepadamu Yesus yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir sebagai penyembahku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Oh, bersyukur kepadanya atas kasih setianya. Hanya Dia yang layak disembah. Kudus, 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 kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari masuk ruang Maha Kudus. Sembah Tuhan, beri yang terbaik. Haleluya. Di dalam masyarakat datang menyembah, sembah Tuhan, beri ucapan syukurmu.
Mari sembah Tuhan lebih dalam lagi. Sembah Tuhan, nyatakan cintamu. Ku cinta kau Tuhan. Bidadadada basyama bababababadadadadadadada. Sikiribi babababababababadadadadadadada. Sungguh kami mencintai Engkau. Kami menyembah, kami merindukan Engkau Tuhan. Bidadadadada basyibi ba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 . Dididididadadadadada masyamu bidadadadada. Didadadadada masyamu bidadadadada. Didadadada masyamu. Haleluya. Semua menyembah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang, kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Mengalir kasih dari Tuhan, mengalir kasih dari surga di tempat ini. Nikmati hadirat Tuhan. Ada Bapak siapa ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami beri segalanya Tuhan, semua yang ada. Kami mau menyenangkan-Mu, hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar kami Tuhan taat dan setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa, kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan, rindu memandang keindahan-Mu. Kami persembahkan segalanya kepadamu Yesus. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu, hati-Mu, oh Tuhan. Semua katakan, jadikan aku indah
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami berdebar-debar karena Engkau ada di tempat ini. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu dan terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih bersuka cita di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya sukacita-Mu memenuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus, saudara yang bersuka cita, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Amin. Damai Tuhan ada di tempat ini. Amin. Katakan damai Tuhan besertamu. Kiri kanan, tengok kiri kanan. Damai Tuhan ada padamu. Haleluya. Bagi yang luar biasa, bersuka cita di dalam Tuhan, kita sambut Sang Raja. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Sebut namanya. Oh, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia, puji Hosana, puji Hosana, amin, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja.
puji, kita puji namanya, Dia yang maha. Amin. Yesus, Yesus namanya. Semua bersuka cita berseru, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama, puji Hosana, hey, Hosana, Hosana, mulia nama. Semua berkata, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Lebih keras lagi jemaat Tuhan berkata puji Hosana. Yes, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, sekali lagi bersama-sama berseru, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Oh, semua bertepuk tangan untuk Yesus Sang Raja segala Raja. Haleluya. Yesus sungguh terpuji. Dan semua karyanya luar biasa dalam hidup kita. Oh, semua bertepuk tangan bersama-sama. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu Tuhan tetap selamanya. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib Engkau, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Berseru, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat, amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Oh, kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Berseru sekali lagi. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah
utuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kekuatan-Mu. Bertepuk tangan lebih hebat lagi untuk Tuhan kita. Oh, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau benar bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipuji. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Semua berseru, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu dahsyat dan luar biasa. Oh, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dengan percaya katakan, Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Karena Kau Tuhan kami yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Raja mulia Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu itu ada dalam hidup kami. Dan semua telah kami terima. Pengorbanan-Mu di kayu salib. Pengorbanan yang begitu mulia. Menjadikan hidup kami berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena Kau melihat setiap kami dari hati kami yang terdalam.
hati hamba yang kau cari Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Terlebih pagi hari ini kamu mau terima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Yesus, ini kami Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami tidak dapat melupakan semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. tulus menerima. Kau tulus menerima. Yesus, Kau terima kami apa adanya. Aku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Berarti bagiku. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh,
Mari bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam hidupku Tuhan. Bukan Dia Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu. ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan Kau melawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yang lapar, yang haus akan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan puaskan setiap kami Bapa. Dan saatnya pagi hari ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Tuhan berbicara melalui mulut hamba-Mu Bapa. Bila Tuhan berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami Tuhan hati seorang hamba Tuhan. Yang mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kekuatan-Mu yang menopang kami Tuhan. Anugerah-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu boleh kami terima pagi hari ini Bapa. Dan kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kau berbicara Tuhan. Terangi akal pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan. Supaya kami mau menerima sabda firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, pagi hari ini saya menggantikan dari Bapak Gembala yang kondisinya masih belum stabil. Ya, percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Mungkin nanti akan bisa datang. Kalau ada kekuatan dia bisa hadir pada sore hari nanti ya. Kita doakan biar juga bersama-sama dengan kita untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu. Pada pagi hari ini saya minta pemain musik supaya jangan duduk dulu. Sebelum kita akan mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengajak saudara untuk memujikan suatu pujian. Ini merupakan ungkapan daripada doa Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ya, dia doa kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar hari-hari supaya menjadi orang yang bijaksana. Kitab Mazmur nanti kita akan buka bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Saya akan membawa saudara untuk terus menyembah Tuhan, terus berhubungan intim dengan Tuhan. Seperti doa Musa yang disampaikan ketika dia mengatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
ajar kami Tuhan. Sama-sama katakan, menghitung. Amin. Agar kami, katakan, beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup jalan dalam-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bersama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Bapa, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Ungkapan doa daripada Musa. Saudara tahu siapa Musa? Dia seorang pangeran Mesir. Dia mengalami proses penyerahan hak ketika dia dipanggil Tuhan, diutus untuk membawa keluar bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa ini seorang memiliki latar belakang yang saya katakan dia punya latar belakang pendidikan yang luar biasa. Karena budaya Mesir pada waktu itu sangat tinggi. Dia seorang yang saya katakan punya karakter yang pemberani. Ya maklum, dia hidup di dalam suatu tempat istana raja yang serba ada, serba mampu, serba bisa. Suatu ketika dia mengalami lari daripada, karena dia telah membunuh orang Ibrani. Dan di dalam proses di padang gurun itu dia mendapatkan suatu perubahan karakter. Yang dulunya dia berang, seorang pembunuh, seorang yang berani, seorang yang saya katakan semena-mena ya. Dia seorang yang apa ya, kalau dia mau membunuh ya dia bisa, saudara ya. Kalau dia mau ingin sesuatu ya bisa, karena dia seorang pangeran. Tetapi dia mengalami suatu proses pembentukan hati ketika dia di padang gurun bersama dengan Tuhan. Dan apa yang saya nyanyikan tadi, kita bersama-sama tadi adalah suatu doa yang diungkapkan Musa kepada Tuhan bahwa dia ingin supaya hari-harinya diajar Tuhan untuk memperoleh hati yang bijaksana. Alkitab katakan di dalam kitab Bilangan bahwa Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya. Sebelumnya dia bukan seperti itu. Karena apa? Dia sudah mengalami proses pembentukan hati. Dia sudah mengalami proses karakter yang diubahkan ketika dia ada di padang gurun. Ketika dia mengalami sesuatu yang dulunya serba wah, dia harus hidup di padang belantara. Dan suatu ketika dia ketemu dengan Tuhan, supaya Tuhan katakan, kamu kembali ke Mesir, bawa umatku, supaya dia bisa beribadah bersama-sama dengan aku. Saudara, kita akan buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Supaya saudara lebih jelas, ini dikatakan merupakan doa daripada Musa. Dan tema saya pada pagi hari ini, yaitu milikilah karakter Kristus. Miliki karakter Kristus. Seperti yang dialami Musa, ada perubahan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Setiap kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita punya karakter yang pada dasarnya tidak baik. Manusia ini cenderung berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat dosa. Pikiran mungkin hati kita. Tetapi saudara lihat bagaimana perubahan Musa. Bahkan Alkitab catat orang yang sangat lembut hatinya tidak ada di muka bumi ini seperti Musa. Ini kalau tidak ada perubahan hati, perjumpaan
ilahi dengan Allah, tidak mungkin apa yang dialami Musa ini, saudara. Kita lihat bagaimana pasal di 90 ini, apa yang ditulis oleh Musa ini dikatakan bahwa saya akan bacakan mulai ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hamba-Mu ini perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Doa Musa yang luar biasa, ya saudara ya. Jadi tadi saya katakan bahwa proses pelepasan hak ketika Musa ada di tengah-tengah kesulitan. Manusia bisa berubah ketika mengalami sesuatu yang sangat tidak nyaman. Sangat membuat kita mungkin galau risau. Hari-hari ini kita berhadapan dengan suatu wabah pandemi COVID yang sampai hari ini belum ada obatnya. Itu kadang-kadang itu yang seringkali membuat kita risau, membuat kita tidak nyaman. Seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Dari peristiwa demi peristiwa yang saat ini kita alami, ini yang membuat kita berubah, saudara. Dulunya kita nggak usah pakai masker, sekarang harus wajib. Bahkan pemerintah ada konsekuensinya, nggak pakai masker, didenda, nggak tahu berapa ratus ribu gitu. Atau bahkan dengan kalau nggak pakai masker ketahuan petugas harus mungkin nyapu di jalan dan sebagainya, harus bagaimana, kerja bakti. Itu adalah suatu konsekuensi seolah-olah seorang manusia nggak nyaman, nggak biasa, harus cuci tangan, masuk di mall, di toko, selesai mau masuk ke bank atau selesai dari bank harus cuci tangan. Dulunya kita nggak seperti itu. Ini hal-hal sesuatu yang membuat kita berubah, ya. Saya katakan bahwa suatu karakter yang baik itu dimulai dari memiliki pikiran yang benar. Kalau pikiran saudara, percuma. Pemerintah buat apa? Pakai masker. Pandemi tidak ada, COVID tidak ada. Ada orang-orang yang saya sempat dikirimi WhatsApp tentang orang di kalau nggak salah di Banyuwangi gitu ya. COVID itu buatan pemerintah. Ya, nggak usah pakai masker. Nah, ini hoax ya. Ini menyesatkan. Ya, pemerintah itu juga adalah dari Tuhan. Amin. Kita perlu taati. Dan pada pagi hari ini berbicara mengenai karakter, saudara ya. 2 hari yang lalu saya coba buka di dalam kamus di Google ya, kamus bahasa Indonesia apa toh karakter itu, ya. Itu tabiat, suatu tabiat, ya, pembawaan seseorang, ya, seorang manusia. Jadi tabiat kita beda-beda. Saya dengan istri saya beda, sifat karakternya beda, ya. Jadi watak sifat-sifat kejiwaan. Kalau kamus bahasa Indonesia itu mengatakan karakter itu apa tuh? Itu budi pekerti. Kalau sudah saatnya ada pelajaran budi pekerti, itu adalah yang dikatakan karakter. Ya. Jadi tadi waktu saya sampaikan bahwa Musa ini dibentuk sama Tuhan di padang gurun, ada proses sehingga dia diubahkan karakternya yang dulu buruk menjadi karakter yang lemah lembut, karakter yang mau pasrah kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, karakter yang mau Tuhan pimpin. Kalau dia dengan kekuatannya dia segalanya. Tetapi setelah dia ada suatu proses yang dialami dia di padang gurun, ada perubahan yang
180 derajat. Karakternya diubahkan menjadi seorang yang lemah lembut. Memiliki karakter, sedikit-sedikit dia tanya, Tuhan kalau tidak engkau ada memimpin kami, engkau suruh aku tidak mau berangkat. Nanti sudah bisa lihat di dalam kitab Keluaran, bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan. Dia sempat tanya kepada Tuhan, Tuhan kalau enggak engkau suruh aku, kalau enggak ada kau pimpin tiang awan dan tiang api, aku tidak mau berangkat. Ini bukti bahwa Musa itu seorang yang lembut hatinya, seorang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, hari-hari ini kita dituntut sama Tuhan, diuji sama Tuhan melalui keadaan ini supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, pengalaman kita masa lalu, keberhasilan kita atau hal yang lainnya. Melalui pengalaman demi pengalaman yang pahit, Tuhan bentuk saudara. Ya, karakter, kembali kepada karakter tadi saudara ya. Kita di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Otomatis ya, DNA kita ya, sifat-sifat kita harus karakternya seperti sifat-sifat seperti Kristus. Ya. Satu ayat di dalam kitab Roma 8, kita akan buka Roma 8 ayat ke-29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29. Kita akan baca sama-sama Roma 8, 29, 23. Sudah menemukan? Kita buka kitab Roma 8 ayat ke-29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa saudara? Serupa dengan gambaran Kristus. Sama, kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Ketika sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita harus memiliki karakter Kristus, memiliki nilai-nilai, memiliki sifat-sifat Kristus. Seperti dalam kitab Roma diungkapkan bahwa harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini adalah suatu harga mati yang harus kita miliki, saudara. Bukan karena mungkin saudara ganteng, cantik atau sebagainya. Belum tentu karakter kita seperti Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita terima. Bagaimana memiliki karakter Kristus itu apa aja, saudara. Apa saja yang dimiliki Kristus yang harus kita miliki juga. Supaya kita menjadi seorang pribadi dikatakan yang serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus. Ya. Jadi boleh saya katakan bahwa karakter Kristus itu disebut juga sifat-sifat Kristus itu harus, kualitas rohani itu harus kita miliki. Ya. Saudara bisa melihat keberhasilan Musa, wah luar biasa, dia bisa membawa bangsa Israel bahkan menyeberangi Laut Tebrau. Tapi saudara jangan lihat keberhasilannya, tapi proses yang dialami Musa ini cukup, saya katakan cukup berat. Ya, dia nggak biasa harus membawa, memimpin berapa juta bangsa Israel. Tetapi karena tiang awan, tiang api, karena Tuhan yang utus, karena kuasa Tuhan yang menyuruh Musa, Musa berhasil. Pada pagi hari ini satu ayat ya saudara ya. Kitab Filipi 1 ayat 9 dan 11, kita buka kitab Filipi. Satu ayat di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, kitab Filipi pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-9. Ini ungkapan daripada Rasul Paulus supaya dia memiliki salah satu karakter Kristus. Ya, kita lihat doa daripada Paulus dalam kitab Filipi 1, 9, 10 dan 11. Demikian firman Tuhan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat ini sangat relevan dengan apa yang sudah disampaikan hari Kamis kemarin melalui Tuhan Blessing hambanya Bapak Yon Sirawan, bahwa dalam kitab Efesus meminta roh hikmat dan wahyu. Ya,
supaya hati kita diterangi oleh kebenaran firman. Rasul Paulus ini juga mengatakan bahwa doanya supaya jemaat yang dilayaninya memiliki limpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hidup ini adalah pilihan, dikatakan supaya dapat memilih apa yang baik. Kita bisa punya pilihan hari ini kita nggak ke gereja karena hujan. Kita bisa punya pilihan karena malas nanti sore ada ibadah. Itu semua adalah pilihan-pilihan kita. Dan pilihan itu adalah ada satu konsekuensinya. Dikatakan Paulus ini mengatakan bahwa kita supaya dapat memilih apa yang baik. Supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan goalnya penuh dengan buah kebenaran. Ya ini yang saya katakan karakter kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Musa ini jadi berkat luar biasa. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika dia membawa, menuntun, sudah tahu padang gurun bagaimana? Ya, kalau saya yakin semua belum pernah di padang gurun, saudara ya. Tapi kalau sudah lihat di televisi atau di ilmu pengetahuan bagaimana ganasnya padang gurun itu luar biasa, saudara ya. Paulus ini katakan bahwa kasih yang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Banyak pengetahuan tetapi tidak berdasar pada firman Allah. Tetapi kita yang hadir pada pagi hari ini, mari dengan bekal Roh Kudus yang menerangi hati kita. Kita minta roh hikmat dan wahyu. Apa tuh Tuhan yang Tuhan ingin maui melalui firman-Mu? Kita luar biasa saudara ya. Kita dibekali oleh Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur. Itu luar biasa. Kita tuh diciptakan lengkap, komplit. Roh, jiwa, tubuh. Kadang kita hanya memuaskan jiwa kita, aku tak timbang sumpek nonton bioskop. Jiwanya dipuaskan. Tetapi bagaimana dengan roh kita? Jangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita tuh saudara istilahnya same thing saudara ya. Ya, berat sebelah. Ya, rohani kita tidak seimbang dengan jasmani kita. Mari kita hari-hari ini melalui setiap masalah demi masalah, setiap proses demi proses, setiap apa yang kita alami ini kita belajar untuk kita lebih lagi mengenal dengan benar, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Ya. Kemarin hari Kamis roh wahyu, roh hikmat dan wahyu. Ya, di dalam kitab Efesus berapa itu saudara? Efesus 1 ya. Coba saya akan buka kitab Efesus 1, coba buka. Kitab Efesus pasal yang pertama. Roh hikmat dan wahyu. Ayat 11 ya. 17. Dikatakan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita doa kita enggak minta roh hikmat, roh wahyu, ya firman itu hanya slogos, enggak menjadi rema kita. Kita belajar, saudara enggak perlu, aku biasa membaca cuma satu pasal, enggak masalah, tetapi satu pasal saudara terus doakan, baca, Tuhan minta terangi. Dikatakan supaya terangi akal budiku, terangi pikiranku supaya aku mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Ketika kita diterangi oleh firman Allah, kita mengerti, oh saya itu seharusnya saya di sini, seharusnya saya melangkah demikian, seharusnya saya begini. Seringkali karena kemampuan kita, ya karena ego kita, karena pengalaman keberhasilan kita masa lalu itu, sehingga kita melupakan Tuhan. Seolah-olah nanti Tuhan kalau sudah kepepet baru saya tanya Tuhan. Saya juga mengalami demikian saudara ya, karena kebodohan saya. Sehingga saya pernah mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan ini. Ya, ketika karpe dewe itu ya saudara ya. Karpe dewe tidak mau tanya Tuhan, tidak minta diterangi oleh firman Allah. Ya, kembali kita di kitab Roma bahwa kita ditentukan untuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Satu ayat yang sungguh ini menjadi ayat favorit saya saudara ya, dalam kitab Mazmur 139. Kita akan buka kitab Mazmur 139. Ayatnya yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 139. Ayatnya yang ke-13. Dikatakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara ini bukan produk massal. Saudara ini diciptakan tuh dengan sangat teliti oleh pencipta kita. Menenun, kata-kata menenun. Saya ingat ketika
saya punya seorang nenek yang hobinya, kesukaannya itu merajut, menenun gitu ya. Kristik ya. Seperti pakai anyaman gitu, pakai apa nih? Apa ya namanya ya? Soket gitu ya. Dia seringkali membikinkan cucu-cucunya itu baju sama ada motif-motifnya tuh dengan telaten sekali saudara. Ya, saya waktu zaman saya waktu SMP, saya melihat nenek saya itu menenun itu seperti menenun, orang menenun itu dengan telaten saudara. Sama, Tuhan itu ciptakan kita, Anda dan saya ini dikatakan seperti menenun, ya. Bukan asal-asalan. Makanya tadi dikatakan bahwa kita Roma tadi bahwa dikatakan bahwa ditentukan untuk menjadi serupa dengan pencipta kita. Itu ya dan amin. Dikatakan pemazmur mengatakan bahwa engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Luar biasa. Anda diciptakan istimewa. Makanya jangan kita sembarangan dengan hidup kita. Amin. Jangan kita asal-asalan dengan hidup kita. Mari kita kejar target kita supaya kita memiliki karakter yang seperti Kristus. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa dikatakan bahwa tadi mengatakan bahwa karakter tadi ya makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam Kristus. Saudara, saya katakan bahwa blueprint daripada Tuhan adalah Roh Kudus. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dikatakan bahwa kita ini gambarannya seperti sebuah mobil itu mesinnya itu Roh Kudus. Ya, hidup kita itu juga seperti demikian. Kalau komputer itu softwarenya itu seperti softwarenya itu juga Roh Kudus. Saya ibaratkan seperti itu. Hidup kita juga seperti itu. Bukan wah kita kelihatannya gagah, cakap seperti Alkitab katakan seperti Saul yang gagah, tinggi, besar, cakap. Tetapi sebenarnya nilai-nilai kehidupannya enggak ada. Kita belajar bagaimana seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi, saudara. Kita perlu memiliki ada satu ayat yang mengatakan semua yang benar dikatakan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Coba saya akan buka dalam kitab Filipi, nanti kita akan nyanyikan saudara. Pujian ini saudara ya. Ayat ini saudara ya. Filipi pasal yang keempat. Kita buka Filipi pasal yang keempat. Ini yang seharusnya ada di dalam pikiran kita, pikiran Kristus. Yang kita dalam Kristus Yesus. Dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini ayat yang terus saya perkatakan ketika saya mungkin menghadapi sesuatu seolah-olah tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Saya terus perkatakan supaya pikiran saya dirubah menjadi pikiran yang seperti yang dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Katakan apa? Kupikirkan semua itu. Ulangi ya pujian ini ya. Ini supaya menjadi terus rema dalam hidup kita. Katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi kita pujikan sama-sama, katakan haleluya. Semua yang benar, katakan
sedap didengar, yang sedap didengar. Semua kebajikan yang patut dipuji. Apa saudara? Ku pikirkan semua itu. Ketika saudara terus memperkatakan masuk dalam hati kita firman ini, gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, gak ada rasa benci, kecewa, ataupun saudara mungkin pahit, saudara mungkin takut. Ini ungkapan suatu juga doa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau pikiran kita diisi oleh hal yang demikian, ini luar biasa saudara. Kita pasti akan dikatakan serupa dengan Kristus, sesuai dengan gambaran Kristus. Pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan mengenai poin bagaimana karakter Kristus yang harus kita miliki. Yang pertama, ketaatan. Katakan sampai dengan saya sama-sama apa? Ketaatan. Bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus? Yang pertama, ketaatan. Nanti kita akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Itu suatu lambang bagaimana Kristus, Yesus yang sudah rela mati demi Anda dan saya. Ya, dia disiksa, dia dianiaya, dia sudah tidak menyerupai tubuh manusia demi kita semua. Karena ketaatannya kepada Bapa. Makanya dia katakan bahwa kalau boleh lalukan saudara cawan ini. Ketika dia doa dengan peluh darah, sudah tidak keringat lagi. Dia peluhnya seperti darah. Dia sempat mengatakan sebagai manusia, katakan, Tuhan Bapa kalau boleh lalukan cawan penderitaan ini. Tapi dia mau taat. Ini yang harus kita juga teladani. Bagaimana supaya sifat Kristus, karakter Kristus ada dalam kita. Yang pertama, milikilah ketaatan. Yang juga dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ada satu contoh tentang ketaatan, yaitu Gideon. Ya, saudara bisa buka nanti dalam kitab Gideon, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7. Bagaimana Gideon ini ketika suatu peristiwa di dalam bangsa Israel, ketika bangsa Midian ya menyerang bangsa Israel sehingga membuat Israel ini melarat, saudara. Saudara lihat kitab Bilangan, coba buka dengan saya kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-6. Ini suatu keadaan yang wah, saya katakan wis apes, bukan apes ya, apa ya? Saya katakan ini bagaimana kita Hakim pasal yang ke-6, bagaimana keadaan bangsa Israel yang sangat melarat akibat bangsa Midian ini menyerang, membinasakan, mengambil seluruh harta benda, ludes semua. Hewan ternak semuanya habis semua gara-gara orang Midian ini. Ya. Tetapi suatu ketika Tuhan panggil Gideon melalui malaikat Tuhan. Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Nanti saudara bisa baca di rumah kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7. Bagaimana ketaatan itu membuat keberhasilan, membuat berkat, membuat kemenangan. Ya, karakter ketaatan itu harus kita miliki. Dikatakan bahwa sudah lihat Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6, bangsa Israel sangat melarat oleh perbuatan orang Midian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim ini diceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami ketakutan terhadap bangsa Midian. Sampai dia harus lari ke gunung-gunung, ke keluk-keluk batu, ke goa-goa gara-gara orang Midian ini. Bahkan dikatakan Alkitab bahwa orang Midian ini seperti banyak sekali, saudara ya, seperti pasukan yang banyak sekali sehingga orang Israel ketakutan. Tetapi suatu ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon untuk bawa bangsaku, ayo kita jangan defensif, kita ofensif, kita harus menyerang. Ya, kita harus bisa menyerang. Apa yang dilakukan oleh Gideon ini, saudara ya? Kita akan lihat ayat yang ke-27. Hakim-Hakim 6 ayat 27 dikatakan, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang
kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketaatan Gideon membangun mezbah. Gideon membangun hubungan dengan Tuhan. Taat hubungan dengan Tuhan. Sebelumnya di dalam zamannya Gideon ini banyak sekali Baal-Baal, banyak sekali penyembahan berhala. Patung-patung Gideon rubuhkan. Ya dia tahu ini yang menghalangi kenapa bangsa Israel melarat, bangsa Israel ketakutan kepada musuh. Ya bayangkan saudara, ketika hasil ternaknya diambil, tidak bisa menikmati. Pernah saudara mungkin sudah bersusah payah merawat sesuatu atau apa gimana, tapi kita nggak bisa menikmati hasil kita. Ada binatang-binatang yang mengambil kita. Kalau Alkitab gambarkan binatang pelahap, pelompat, pengirik, binatang pindahan. Itu yang menggerogoti berkat umat Allah. Seperti bangsa Israel mengalami demikian. Dia hasil ternaknya habis semua diambil semua oleh orang Midian. Karena apa? Ada dosa yang dilakukan pada waktu zamannya Hakim Gideon ini. Penyembahan berhala. Makanya hati-hati dengan penyembahan berhala. Berhala saat ini bukan berhala cuma hanya sekedar patung, menyembah patung. Tapi berhala dalam hidup kita. Mungkin hobimu yang menjadi berhalamu. Keinginan-keinginanmu jadi berhalamu, mungkin anakmu yang bisa menjadi berhalamu, mungkin siapa yang menjadi berhalamu, mungkin kekayaanmu yang menjadi berhalamu. Anda puja-puja melebihi daripada Tuhan. Ya, saat ini banyak ya hobi yang seringkali membuat kita enggak lagi dekat dengan Tuhan. Hobi apa? Main game, nonton film-film. Ya banyak drama-drama yang waktu-waktu kita habis sia-sia terbuang. Saudara, mari kita coba belajar seperti yang dilakukan oleh Gideon. Ketaatan itu yang membawa berkat, ketaatan yang membawa kemenangan. Ya, saudara bisa lihat bagaimana ada waktu Hakim-Hakim 7, kita akan lihat Hakim-Hakim 7 sebelahnya. Kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini ketika Gideon disuruh Tuhan untuk mengusir musuh, ya mengusir orang Midian tadi. Ya, ada proses penampian, ada proses penyaringan. Ya, 30.000 menjadi berapa saudara? Sisa berapa? 300. Dari 30.000 berkurang jadi 20.000. Jadi 10.000. 10.000 dikurangi lagi menjadi 300. Ya, saat ini ada proses penyaringan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi gerejanya. Ya, supaya kita menjadi orang yang punya nilai, punya sesuatu kualitas rohani, bukan banyaknya. Tuhan tidak ingin banyaknya pada waktu itu. Tuhan katakan masih banyak, terlalu banyak, kurangi. Sampai akhirnya 300 saja dibagi 100-100, masing-masing 3 pasukan untuk menyerang bangsa Midian. Apakah Gideon kalah? Tidak, dia mengalami kemenangan. Dia mau taat. Dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan. Ada kata-kata seperti yang difirmankan Tuhan itu yang dilakukan oleh Gideon. Jadi ketaatan saudara ya. Itu kadang-kadang taat ya, dibolak-balik ya kata taat ya tetap taat saudara ya. Taat dan taat. Mari kesempatan hari-hari ini kita belajar untuk kita mau taat pada firman Tuhan. Amin. Mau taat kepada pemimpin kita. Mau taat kepada siapa? Pemerintah yang adalah juga daripada Tuhan. Kita enggak seperti orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Mudah terpancing emosi, ikut-ikutan hoax saudara ya. Marak sekali sekarang ini berita-berita yang tidak benar. Ya kita sebagai anak Tuhan ya sudah ayo kita itu kesampingkan. Ya, boleh kita mengikuti berita, tetapi jangan terlalu saudara saya katakan ya. Berita-berita politik, berita yang kadang-kadang itu justru tidak membuat nyaman kita. Membuat kita tuh apa? Takut, khawatir, wah iya bener, wah gini. Ya. Ingat Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Seperti pujian burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih dirimu, dikasihi Tuhan. Kita tuh dipelihara Tuhan. Burung pipit aja yang harganya murah enggak seberapa, itu aja dipelihara, apalagi kita. Ya. Bagian kita hanya taat seperti yang dialami oleh Gideon. Ya. Ada proses penyaringan, suatu ketika Tuhan akan uji hidup kita. Tuhan akan uji pelayanan kita. Tuhan akan uji seluruh kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai, apa yang kamu keluarkan ketika kamu
apa? Ketika kita terdesak, kita mengalami himpitan, apa yang keluar dalam hidup kita? Sama contohnya saya ingat ilustrasi saudara. Ini botol ini ya, minuman ini kalau diisi air ini harganya cuma paling berapa? Berapa ini segini harganya? 4.000 ya? 3.000. Berapa? 1.000? 1.000. Ini kalau diisi jus apokat harganya naik lagi saudara. Diisi minyak wangi yang dari Perancis itu saudara. Tidak tahu dari mana itu yang mahal. Harganya naik lagi. Terus tak isi lagi, tak rubah, tak isi air comberan. Saudara simpan ini, buang. Ya, sama dengan kehidupan kita saudara. Apa yang jadi isi hati kita? Itu akan tampak ketika sudah mengalami himpitan, mengalami tantangan. Caci maki atau persungutan atau marah. Itu yang kelihatan ketika kita itu. Kalau kita baik-baik saja, tidak kelihatan. Coba kalau kita mengalami contohnya Gideon ini yang kepepet nih bangsa Israel. Akhirnya dia berseru pada Tuhan. Tuhan tolong. Nah, Tuhan baik ya, Tuhan melihat, mendengar. Tuhan tolong melalui Gideon. Jadi saya tadi kembali tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan pikirkan semuanya itu. Ya itu yang pertama ya saya katakan bahwa kualitas ya. Gideon ini mengalami penyaringan bangsa Israel, kualitas karena ketaatan. Ya Tuhan cari orang yang taat. Bukan cari orang yang kuat, gagah, enggak, taat. Saudara tahu Daud. Daud ini seorang hamba Tuhan yang di dalam kitab Kisah Rasul ditulis bahwa semasa hidup Daud ini melakukan kehendak bapaknya. Makanya Alkitab katakan 3 orang yang dikatakan berkenan kepada Bapa selain Daud, Yesus, juga siapa? Henok. Dikatakan dia orang yang berkenan kepada bapaknya. Kenapa? Kuncinya apa? 1. Karena semasa hidupnya dia melakukan kehendak Bapa. Belajar. Daud juga pernah mengalami dosa, mengalami salah. Tapi langsung dia bertobat dan Tuhan pulihkan. Dan dia dikatakan orang yang punya predikat yang luar biasa. Berkenan kepada Bapa. Bahkan mazmur-mazmurnya banyak sekali memberkati hidup kita ya. Memberkati banyak orang. Ketika dia ada di padang belantara, ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul, dia bermazmur, dia menulis sajak yang indah, ya bukan keluhan, bukan caci maki. Ini loh saudara ya, orang yang sudah mengalami proses itu akan beda. Ya, yang pertama, ayo kita punya ketaatan. Katakan dengan saya sama-sama, ketaatan. Ketaatan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki karakter Kristus. Yang kedua, mengampuni. Pengampunan. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Injil Matius 6 ayat yang ke-12. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara hafalkan doa Bapa kami yang diajarkan, ini salah satu doa daripada doa Bapa kami yang ayo kita akan berdoa bahwa dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, orang yang kalau saya baca dari 3 ayat ini, kalau orang nggak bisa mengampuni itu jalannya sudah kelihatan ke neraka, saudara. Kehidupan dikatakan, kalau tidak bisa mengampuni dikatakan Bapamu tidak akan mengampuni. Kelihatannya sepele, tapi pengampunan itu saya katakan bukan seperti kalau saudara tahu ya di komputer itu kan saudara punya misalnya punya data. Mengampuni itu bukan seperti ini. Sudah punya data, sudah delete, otomatis yang terbuang data tadi masuk dalam recycle bin. Mungkin sudah mengingat, oh aku pengen buka lagi datanya, tak buka lagi. Saudara restore lagi kembali ke semula. Bukan seperti itu saudara. Mengampuni itu hilang, melepaskan. Seperti saudara kalau masukkan
kartu ATM mau transfer ke seseorang, uangmu kan lepas hilang. Tidak seperti tadi, cara mendelete program kemudian sudah merestore lagi, kembali lagi. Masih bisa diingat-ingat lagi. Mengampuni itu melupakan, melepaskan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam doanya Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara saya ingat tokoh yang sangat legend ya saudara, tokoh yang sangat legend sekali, Hitler. Sudah tahu Hitler ya, seorang keturunan Jerman, orang Jerman tapi keturunan Yahudi. Itu kan sangat kejam saudara ya, membunuh keturunan Yahudi semua, dibantai semua. Saya baca sejarahnya ternyata Hitler itu punya latar belakang yang buruk. Ya, orang tuanya, papanya meninggalkan ibunya, nggak tahu sebab apa, sehingga Hitler benci sekali dengan papanya. Ini kan orang Yahudi. Sampai akhirnya dia besar, sampai dia dewasa, dia benci sama orang Yahudi. Sehingga dibantai sama orang Yahudi. Tidak ada pengampunan, tidak dibereskan masa-masa lalunya. Hitler ini keturunan Yahudi, orang Jerman. Makanya dia membunuh orang Jerman, orang Yahudi, dibantai semua. Tidak bisa mengampuni. Saudara juga ingat Yunus. Yunus salah. Disuruh Tuhan ke Niniwe, dia kemana saudara? Tarsis. Sangat beda. Kenapa? Saya baca sejarahnya, kenapa Yunus kok sampai tidak mau taat sama Tuhan. Dia lari ke Tarsis sampai Tuhan kejar dia. Karena masa lalunya Yunus ini keluarganya dibunuh oleh orang-orang Niniwe. Dia benci sekali. Dia ingin mungkin kalau secara manusia katakan wis karepmu kono. Bahasa Niniwe entek ya wis. Tapi Tuhan beda. Tuhan sangat mengasihi bahasa Niniwe. Melalui Yunus diuji. Ayo kamu ke Niniwe, kabarkan berita keselamatan. Sempat Yunus lari ke Tarsis. Ya ini sudah. Kalau orang tidak bisa mengampuni itu kita miss dari firman Allah, kita miss dari rencana Tuhan. Salah sasaran. Kelihatannya sepele, saudara ya. Tapi ada 5 berkat pengampunan. Kalau sudah bisa mengampuni sesama kita. Paling tidak yang pertama sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah punya pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua berkat kalau kita bisa mengampuni, apa saudara? Saudara akan sudah memberikan kasih pada sesama kita. Saudara punya kasih. Yang ketiga kalau sudah bisa mengampuni, saudara tidak punya akar kepahitan. Akar kepahitan itu bisa menular, saudara. Benar enggak? Akar kepahitan itu kalau enggak dibereskan bisa menular. Yang keempat, kalau sudah bisa mengampuni, kita bisa, apa sudah dikatakan, bisa berdoa dengan baik. Ada ayat mengatakan kalau kamu berdoa, jangan lupa kalau kamu ingat saudaramu, ya ampuni dulu. Kita perlu berdamai dulu. Berkat pengampunan yang keempat itu tadi saya katakan bahwa kita bisa berdoa. Dan yang kelima kita punya pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Ketika sudah bisa mengampuni, Tuhan akan berikan pewahyuan yang baru. Berikan sesuatu berkat yang luar biasa. Ini salah satu daripada berkat pengampunan. Makanya banyak manusia itu sangat mengecewakan, benar? Ada di sini yang tidak pernah dikecewakan. Semua pasti bisa mengecewakan dan pernah dikecewakan. Itu kodratnya manusia. Tetapi selama kita punya sifat tadi mengampuni, bebas saudara, beres saudara ya. Yesus saja bisa mengampuni. Tadi saya katakan 5 berkat pengampunan apa saudara? Yang pertama tadi, saudara akan bebas, saudara bisa diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, saudara tidak ada akar kepahitan. Saudara bisa, yang ketiga, saudara sudah membuktikan kasih kepada sesama. Yang keempat, sudah bisa berdoa. Dan yang kelima, ada pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Ini yang penting. Sedangkan yang ketiga, kita akan yang terakhir apa? Berkat karakter Kristus yang harus kita miliki. Kasih. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2, 3.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. DNA kita tuh Allah, Kristus. Otomatis ada benih kasih dalam hidup kita. Kenapa seringkali kita nggak bisa mewujudkan? Kasih itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi ekspresi. Ya, saya katakan ekspresi, wujud kasih. Bagaimana kita melihat seseorang yang perlu kita kasih. Ya, karena saat-saat ini tuh akhir zaman tuh dikatakan firman Tuhan, kasih menjadi anyep, dingin. Orang pengen egonya sendiri, wes yang penting aku, wes yang penting gini, wes urusannya yang lainnya. Coba buktinya kita lihat Matius, Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-12. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Di dunia ini sedang mengalami kasih yang anyep, kasih yang dingin, wes ndak lagi hangat. Dikatakan ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Sudah ndak ada lagi banyak hubungan keluarga ndak harmonis, suami istri, anak. Ya. Pernah nggak dengar beberapa minggu yang lalu ada suatu kasus seorang anak membunuh kedua orang tuanya. Nah, luar biasa saudara. Ya, zaman ini sangat ngeri saudara. Kalau kita lihat bagaimana dosa orang, perbuatan orang-orang akhir zaman ini ngeri sekali. Ya, bayangkan anak lo membunuh orang tuanya. Peristiwanya ada di Kalimantan kalau tidak salah ya. Saya lupa itu. Jadi yang ketiga, wujudkan kasih dengan kehidupan kita. Ya, kasih kepada sesama, kasih yang vertikal, yang horizontal. Yang vertikal, kasih kepada Tuhan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Jangan seperti yang disampaikan kepada jemaat Laodikia ya. Suam-suam saudara. Di kitab Wahyu itu ya. Kamu tidak dingin juga tidak panas, Tuhan muntahkan. Ya. Ayo kita belajar ekspresikan kasih di dalam keluarga kita, di dalam skup gereja. Ya. Saling mengenal. Kita nggak terlalu banyak yang hadir pada pagi hari, tapi kita wujudkan kasih itu dengan saling mengenal, saling menyapa. Ya, jangan dingin dikatakan. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes 3, satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-15. Dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih diwujudkan, kasih diekspresikan dalam perbuatan. Kalau ada orang yang menegur, mungkin ada orang yang menasihati, terima itu sebagai wujud kasih kepada sesama. Kamu kalau lama enggak kelihatan, kalau enggak beribadah, jangan langsung sudah benci, gini, akhirnya marah. Padahal kita tuh wujud kasih, wujud kita care, peduli dengan satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya lewat WhatsApp, hanya lewat mungkin SMS, kita wujudkan. Mungkin ada saudara kita yang mungkin pulang ini, ya jalan kaki, ayo kita sama-sama diajak barengan kalau mungkin Anda punya kendaraan. Itu wujud daripada kasih. Ya. Kita belajar bagaimana seperti kita pernah katakan, kalahkan kejahatan dikatakan dengan kebaikan. Ya. Kita perlu menyerang, bukan defensif tapi ofensif. Kita serang, kita maju, kalahkan. Ada tindakan untuk berani untuk maju, kalahkan kejahatan dan kebaikan. Kejahatan tadi seperti dikatakan tadi, seorang yang membenci saudaranya itu juga kejahatan, dikatakan sebagai pembunuh manusia. Ini sangat luar biasa sudah dikatakan, setiap orang membenci aja dikatakan pembunuh manusia. Wah, ini sangat keras sekali saudara ya.
Tetapi dikatakan marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hidup kita benar aja sudah menjadi teladan, itu sudah merupakan wujud kasih kita dalam keluarga kita. Teladan kita benar, hidup benar. Tadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, sedap didengar, semua yang dapat dipuji dan semua yang suci, pikirkan semua itu, lakukan semua itu. Ya. 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama apa saudara? Punya ketaatan. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, kasih. Miliki kasih. Kasih perlu diwujudkan. Kasih perlu diekspresikan. Seperti Yesus mengasihi Anda. Nanti kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Saudara, saya katakan bahwa proses daripada roti, jemaat mula-mula itu benar-benar menghargai perjamuan. Sehingga makanya kenapa dia ada sesuatu yang kebangkitan yang dialami jemaat mula-mula. Saudara tahu pada zaman dulu pembuatan roti itu gimana saudara? Adonannya dibanting-banting saudara. Itu gambarannya Yesus, tubuhnya dibanting-banting demi saudara dan saya. Anggur. Kalau sekarang masih ada proses pembuatan anggur itu bagaimana? Diinjak-injak. Di Eropa itu, di Swiss atau di Perancis itu proses pembuatan anggur itu diinjak-injak. Sama, Yesus juga mengalami yang demikian. Saudara nanti akan terima tubuh dan darah. Diinjak-injak demi kita yang menikmati. Anggur, wine itu enak, wangi, hangat. Itu gambaran daripada darah Yesus. Diinjak-injak, dianiaya, menghasilkan yang kita nikmati, yang bisa kita nikmati. Jadi esensi saya katakan daripada perjamuan adalah kita nanti sedang makan kekudusan, makan kebaikan Tuhan, makan berkat daripada Tuhan, makan apa saudara? Kesembuhan, pemulihan. Jemaat mula-mula mengalami kebangkitan karena dia benar-benar menghayati bagaimana proses daripada perjamuan kudus. Bagaimana esensi daripada perjamuan kudus. Dan pagi hari ini ayo kita belajar bersama-sama lakukan 3 hal. Minimal saya katakan 3 hal kita lakukan. Kita akan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang punya pikiran Kristus. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagi tadi lagu Semua Yang Benar mulai dari awal. Saya minta Susan untuk membantu saya. Saya mengundang tugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Ketika ku kuati kalau di hatiku Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, Semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. kita ulangi lagi dari awal pujian ini. Ketika ku kuati
sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Segera dibagikan sama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Mari kita akan mengangkat tubuh Kristus, roti di depan, di atas, di tangan kita. Ini merupakan wujud daripada kasih Allah kepada kita yang rela mati demi Anda dan saya. Dia berkorban, dia diinjak-injak, dia mengalami caci maki demi saudara dan saya. Dan saat ini kita akan menerima tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita dan kita akan memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini darah-Mu Bapa. Darah-Mu berkorban demi kami. Darah-Mu yang menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu yang menyucikan segala tabiat manusia lama kami menjadi baru Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengambil cawan ini Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sembah sekali lagi Tuhan. Sembah kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami makan anggur perjamuan yang kudus. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima penebusan-Mu Tuhan. Kami dibangkitkan Tuhan. Kami mengalami hidup Tuhan. Dan menjadi manusia yang baru Tuhan. Kami terima pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan segala sakit penyakit. Sudah pulihkan hidup kami. Terima
bebas Tuhan. Kami alami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemenanganmu di kayu salib Tuhan menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunanmu Tuhan. Terima kasih buat kemenangan-Mu atas kami Bapa. Anugerah-Mu kami terima pagi hari ini Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang sudah kami lakukan Tuhan. Mengingat akan pengorbanan-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami menjadi manusia yang baru Tuhan. Kami punya karakter Kristus Tuhan. Yang mau taat. Yang bisa mengampuni dan mengamalkan kasih Tuhan. Bersama kami dan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini Bapa. Terus Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu dalam hidup kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Yang sakit saat ini sudah Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan hiburkan yang perlu dihiburkan Tuhan. Kau pulihkan umat-Mu Tuhan. Kemenangan boleh menjadi milik bagian kami Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Allah kita dahsyat. Pagi hari ini satu hal yang segar. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh saudara kekasih kita, Bapak Pendeta Gigi. Terima kasih atas setiap firman yang diberikan. Dan juga sudah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Dan kiranya Tuhan akan senantiasa memakai kehidupannya lebih lagi. Dan terus naik, terus naik. Dan kita semua berharap ini bukan pemberitaan yang pertama dan terakhir. Tetapi waktu-waktu berikutnya akan lebih intensif menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita dukung dalam doa dan kita dukung semuanya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan. Pagi hari ini ada 2 kali persembahan. Satu tatangan untuk Natal. Dan juga kita akan memberikan persembahan ucapan syukur. Sebelum memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Tuban Blessing akan dilaksanakan hari Kamis. Setiap hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, jam 6 di tempat ini. Dan pembicara akan disampaikan oleh pendeta muda Esther Rosalina Tuban, dari Tuban. Ini adalah produk lokal, ya, ibu gembala kita, dan juga mulai aktif menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, semua akan dipakai dengan luar biasa. Dan kiranya produk-produk lokal yang dari Tuban, hamba-hamba Tuhan akan dipakai luar biasa lagi. Bahkan sampai ke luar negeri, amin. Puji nama Tuhan. Dan mari bagi ibu-ibu, bapak-bapak dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang sempat untuk hadir pada doa pagi. Doa pagi dilaksanakan setiap hari, dimulai pukul 4:30, hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggunya kita ibadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, dari kesaksian banyak berkat yang didapatkan dari doa pagi. Dan Tuhan memberkati kita semua. Demikian pengumuman. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan maju ke depan, kita berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita angkat amplop yang sudah kita persiapkan.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang menyegarkan kami, menguatkan kami dan menjadi rema. Untuk kami taat, untuk kami senantiasa mengampuni dan kasih itu ada dalam kehidupan kami. Bukan semata-mata di bibir kami, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setiap kali, setiap saat menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan memberi dan kami sudah persiapkan sebagian dari harta yang Kau percayakan kepada kami. Kami mempersembahkan dengan tulus hati, kami mempersembahkan dengan sukacita, supaya pekerjaan-Mu di tempat ini berjalan Tuhan. Kami rindu ini menyenangkan hati-Mu. Kau berkati setiap persembahan ucapan syukur maupun korban tatangan kami yang akan kami buat untuk Natal. Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dan bahkan rezeki yang luar biasa. Sehingga hari-hari berikutnya kami bisa memberi lebih lagi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Jikalau pada pagi hari ini Kau sudah mengenyangkan dengan firman-Mu, supaya firman itu termeterai di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus kami memiliki ketaatan, memiliki pengampunan, dan memiliki roh kasih, supaya dengan ketiga hal itu kami akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan, mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu untuk tertuju kepada Tuhan saja. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, untuk menjadikan kepala bukan ekor, naik tidak akan pernah turun. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Roh maut, roh kecelakaan, marabaya, malapetaka, kuasa-kuasa kegelapan, segala niat-niat orang jahat, dari segala sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, hutang piutang, hambatan-hambatan apapun, rintangan-rintangan apapun yang ada di depan kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya.